Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside, this one made a pig of me. This world is primal, my grinding jaw. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you and I swear I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan. Duduk siap. Gerak. Duduk siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk siap. Gerak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu cek absen dulu ya. Ya. Aprianto Eka Putra, Sakit. Edwin Rumpapa, Sakit. Fatul sakit, Kena Sondang, Siap. hadir. Ibrahim Humola, Sakit. Izin. Kirana Larasati Ali, hadir. Listiawati Inajo, Hadir. Muhammad Zulfikar Akuba, Siap, Pak. Muhammad Al-Mugni Maulana Koi, Siap, izin. Muhammad Taufik Biadi, Siap. Siap, Farid. Muhammad Andre Pesel Senu, Siap, sakit. Muhammad Sawan, Sakit. Siap, Pak. Rahmat Ihamsa, Siap, Farid. Revalina Cahyanti, Hadir. Rafli Ramadan Mantune, Siap, Farid. selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, coba kalian amati gambar ini. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Siap, saya Ibu. Di situ dia berani melompat karena di situ ada jurang. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu berani hidup jujur. Selanjutnya kita akan memasuki tentang pentingnya memiliki sifat saja. Siapa yang tahu apa itu saja? Yang saya ketahui saja itu artinya berani. Iya, betul sekali. Jadi, keberanian dalam ajaran Islam disebut saja. Saja menurut bahasa artinya berani. Sedangkan menurut istilah saja adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan
dan terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntunan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Di sini kalian paham? Siap. Selanjutnya, pentingnya memiliki sifat jujur. Siapa yang tahu apa itu sifat jujur? Jujur itu benar. Jadi yang kalian katakan semua itu adalah benar. Dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya sidik, yang berarti nyata, benar, atau berkata benar. Lawan kata jujur adalah dusta, atau dalam bahasa Arab, al-kadzibu. Secara istilah, jujur atau sidik bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Macam-macam perilaku jujur. Macam-macam perilaku jujur ini yaitu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Baik, siapa yang tahu apa itu jujur dalam niat? Siap, mohon izin. Jujur dalam niat dan kehendak yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Baik sekali jawabannya. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan contoh perilaku jujur dalam niat? Perilaku jujur dalam niat itu seperti apa? Contoh jujur dalam niat, ketika besok ulangan dan kita niat malam ini untuk belajar, maka kita akan belajar pada malam harinya. Siap, terima kasih. Selanjutnya, jujur dalam perkataan. Siapa yang bisa menjelaskan jujur dalam perkataan itu seperti apa? Saya mohon izin, jujur dalam perkataan yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Baik sekali. Selanjutnya, jujur dalam perbuatan. Siapa yang bisa menjelaskan jujur dalam perbuatan itu seperti apa? Jujur dalam perbuatan yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Betul sekali. Selanjutnya, hikmah atau manfaat berperilaku jujur. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang. Tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan berbahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntut kita ke surga. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keenam, disenangi oleh orang lain. Sampai di sini paham? Ibu harap kalian amati video ini ya.
Setelah kalian menonton video ini, hikmah apa yang bisa kalian ambil dalam video tersebut? Dalam video ini saya mengambil hikmahnya, walau anak ini susah, dia tidak mengambil barang orang lain karena dia memiliki sifat jujur. Siap, terima kasih. Sekali jawabannya, itu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan kerjakan masing-masing kelompoknya. Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fenomena berani hidup jujur yang terjadi di lingkungan keluarga. 1. Meminta uang pembayaran sekolah sesuai dengan jumlah sekolah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. 2. Memberitahukan orang tua jika menemukan uang yang terjatuh di lingkungan rumah. 3. Tidak mengambil uang orang tua secara diam-diam. 4. Memberitahukan tujuan bepergian saat pamit kepada orang tua. 5. Memperlihatkan nilai hasil ulangan kepada orang tua meskipun nilai rendah. Siap, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fenomena berani hidup jujur yang terjadi di lingkungan masyarakat. 1. Tidak berbohong atau memfitnah orang lain. 2. Mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. 3. Tidak menyuap polisi ketika ditilang. 4. Mengembalikan uang kembalian belanja dari kami yang yang berlebih. Siap, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Fenomena berani hidup jujur yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak mencontek pada saat ulangan. Yang kedua, tidak mengambil barang milik teman, contohnya pulpen. Yang ketiga, berterus terang jika melakukan kesalahan di sekolah. Yang keempat, tidak berbohong kepada teman atau guru. Yang kelima, melaporkan kepada guru atau pihak sekolah jika menemukan uang atau barang di sekolah. Siap, terima kasih. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Siap. Itulah presentasi dari masing-masing kelompok. Selanjutnya kita akan mengevaluasi. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Berani hidup jujur. Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lawan jujur adalah dusta, yaitu mengatakan atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jujur merupakan sebagian dari ruh agama.
Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju surga. Siap. Untuk melatih pemahaman kalian, saya akan membagikan satu persatu tindak evaluasi. Sudah selesai? Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.